Cek, cek. Cek. Ayo, teman-teman. Kalau saya dulu silakan pegang mic aja. Baik, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di konferensi pers Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem dengan judul Memotret Pilkada Serentak 2024, penyampaian hasil pemantauan masa kampanye, hari tenang dan pemungutan serta penghitungan suara pilkada. Nah, kami di semua tahapan itu Perludem menyertakan jejaring di sejumlah provinsi ya, 3 provinsi melakukan pemantauan pemilu yang fokusnya itu ke sumber daya negara, penyalahgunaan sumber daya negara. Ada 3 provinsi, pertama Provinsi Sumatera Utara, kedua DKI Jakarta, dan ketiga adalah Jawa Tengah. Nah, sebelum kita menyaksikan temuan atau penjelasan dari apa yang sudah didata ya. Jadi tadi malam teman-teman sudah mengumpulkan data dan menganalisis. Sebelum ke penjelasan dari temuan pemantauan di 3 provinsi itu, saya mau persilakan dulu Direktur Eksekutif Perludem, Mbak Hoirunisa Nur Agustiati, untuk menyampaikan pengantar ya dari apa yang jadi temuan Perludem yang nantinya ini penting dihubungkan kepada penegakan hukum Pilkada 2024. Silakan Mbak Dinis. Makasih Kak Usep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kabarnya baik. Terima kasih sudah hadir di diskusi Perludem di siang hari ini. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Usep, hari ini kami tim Perludem menyampaikan temuan awal ya, temuan awal pemantauan yang kami lakukan di Pilkada Serentak 2024. Memang tidak di semua wilayah, 545 daerah kami pantau. Yang menjadi fokus kami itu 3 provinsi, Jakarta, Jawa Tengah, dan juga Sumatera Utara. Nah, kenapa 3 daerah ini yang kami pilih? Karena kami melihat bahwa di 3 daerah ini yang rasanya apa ya cukup krusial gitu ya. Kita tahu misalnya di Jakarta sendiri kemarin sempat terjadi dalam penentuan pencalonannya tuh koalisi-koalisi besar, hampir calon tunggal, dan Jakarta masih menjadi pusat politik nasional. Lalu di Jawa Tengah kita tahu ada orang menyebutkan sebagai perang bintang karena ada mantan Panglima dan juga Jenderal Bintang 3 polisi yang bertarung. Dan di Sumatera Utara kita tahu ada menantunya mantan presiden, adik iparnya wakil presiden, dan juga ada incumbent. Nah, nanti teman-teman di sini dari teman-teman Perludem akan menyampaikan tadi seperti yang Mas Yusuf sampaikan, fokus pemantauan Perludem adalah penggunaan state resources. Nah, kenapa isu ini yang jadi fokus utama kami? Karena kami melihat ada semacam duplikasi atas pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan saat pemilu presiden 5 kotak yang lalu ya di bulan Februari. Kalau kita baca putusan Mahkamah Konstitusi kan bahkan ada 3 hakim yang memiliki pendapat berbeda mengatakan bahwa memang sudah terjadi pelanggaran, salah satunya adalah penggunaan state resources. Nah, kami melihat ini ada pengulangan, ada pola-pola yang sama di pilkada kali ini. Nah, metode pemantauan yang kami lakukan, kami melakukan wawancara, lalu juga mengikuti kampanye ya, jadi shadowing, lalu juga melihat hari-harinya seperti apa, proses pelaksanaan kemarin di hari H, dan juga melakukan analisis dokumen dan juga di media sosial.
Ini masih temuan awal yang kami sampaikan hari ini. Nanti di ruangan Zoom juga akan bergabung teman-teman pemantau yang ada di daerah tadi, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jakarta juga akan bergabung. Nanti mungkin teman-teman yang ada pemantau lapangannya langsung juga bisa ikut menyampaikan hasil temuannya juga. Nah, harapannya apa yang kami sampaikan kali ini itu bisa ditindaklanjuti ya oleh pengawas pemilu, karena ya tadi ya bentuk-bentuk kecurangan atau pelanggaran yang masih terus berulang gitu ya. Kalau bicara soal kemarin tanggal 27 November, bentuk-bentuk temuan yang kami temuan temuan kami adalah yang memang berkaitan dengan hal-hal yang teknis penyelenggaraan pilkada ya, lebih misalnya kalau di Sumatera Utara karena kemarin banyak yang banjir, jadi nggak bisa dibuka TPS, harus susulan gitu ya, atau TPS yang terlambat dibuka. Kalau yang kemarin memang lebih banyak persoalan teknis. Nah, nanti teman-teman di sini akan menyampaikan yang non teknisnya apa saja. Mungkin itu aja dari saya, Kak Usep pengantarnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ninis. Tadi Mbak Ninis kasih catatan ini temuan awal ya, karena ini konteksnya kan tahapan Pilkada 2024 tuh terus berjalan dan banyak kebutuhan atau penekanan dari aktivitas pemantauan yang dilakukan oleh Perludem menyertakan jejaring di 3 provinsi itu bukan hanya kebutuhan pendataan atau penelitian serta pelaporan gitu ya sebagai bagian dari kerja-kerja Perludem yang berperan sebagai pemantau legislatif, tapi juga ini dihubungkan pada kerja-kerja penegakan hukum gitu ya. Kalau misalnya tidak cepat-cepat disampaikan, bisa kemudian ini udah nggak relevan lagi untuk dilaporkan dan dilakukan penegakan hukum dihubungkan sama Bawaslu. Apalagi ketika fokusnya adalah penyalahgunaan sumber daya negara yang itu merupakan bentuk korupsi politik. Ini kan masuk ke ranah pidana gitu ya. Ada kebutuhan proses penegakan hukum yang panjang. Jadi kalau tidak cepat-cepat kita laporkan sampaikan ke teman-teman media massa, ini bisa jadi bagian yang menghambat gitu untuk keadilan pilkada 2024. Nah, kita ke penyaji ya. Jadi di sini ada Mas Aji, ada Mas Haikal, dan ada Mas Iqbal. Jadi akan menyampaikan temuan dari pemantauan. Dimulai dari, silakan Mas Haikal. Baik, terima kasih Mas Yosef. Mungkin bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam kegiatan diskusi ini. Kami menamai judul laporannya itu memotret Pilkada serentak 2024, penyampaian hasil pemantauan masa kampanye, hari tenang dan pemungutan serta penghitungan suara pilkada. Karena memang yang kita lihat, kita ingin memotret ya suatu sistem atau pelaksanaan pilkada yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di seluruh daerah, 308 kabupaten kota dan juga 37 provinsi di seluruh Indonesia. Tentu ini menjadi suatu kerja berat baru ya bagi kita bersama untuk melakukan pemantauan di ratusan daerah yang kemudian melaksanakan pilkada. Bisa next. Ya, sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu menyambung yang sudah disampaikan oleh Bu Ninis tadi terkait apa yang kami lakukan. Kami melakukan pemantauan di 3 daerah. Sebenarnya ini hanya fokusnya karena kami juga mencoba mencari informasi di daerah-daerah lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada. Kami memilih 3 wilayah tersebut, Provinsi Sumatera Utara, daerah khusus Jakarta dan juga Jawa Tengah, karena kami menilai 3 daerah ini menjadi titik panas atau hotspot yang kemudian perlu rasanya untuk lebih disoroti dalam pelaksanaan pilkada, khususnya pemilihan gubernurnya. Pemantauan yang kami lakukan itu dilaksanakan selama 10 hari dan plus 1 hari ini masih berlangsung juga. 10 hari itu terdiri dari 6 hari terakhir masa kampanye, 3 hari masa tenang, dan 1 hari pemungutan dan penghitungan suara. Walaupun terkhusus di Sumatera Utara misalnya, karena masih ada sejumlah TPS yang melaksanakan pemungutan suara susulan dan juga lanjutan, itu masih dilaksanakan pemantauan hingga hari ini. Kami menerjunkan lebih dari 30 orang pemantau dengan rata-rata di setiap daerah atau setiap provinsi itu 10 orang pemantau, namun lebih banyak di misalnya di daerah di DKI Jakarta dan juga Jawa Tengah karena ada kolaborasi dengan beberapa elemen masyarakat sipil lainnya.
Kami seperti sudah disampaikan tadi, fokus dari pemantauan ini sebenarnya mencoba menggali lebih dalam bagaimana kemudian potensi penyalahgunaan sumber daya negara di dalam pilkada ini, melihat dari apa yang terjadi di dalam pemilu presiden Februari yang lalu. Meski demikian, kami juga mencoba untuk memotret hal lainnya yang berkaitan dengan teknis, lalu kemudian politik uang dan sebagainya. Kami menggunakan empat teknik ya pemantauan. Yang pertama wawancara aktor kunci yang ini dilakukan sejak hari pertama pemantauan sampai dengan hari terakhir atau bahkan mungkin masih bisa bertambah untuk mendalami temuan-temuan yang didapatkan. Lalu kemudian melakukan pemantauan kegiatan kampanye secara melekat atau shadowing dengan cara menempatkan pemantau kami di kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon ataupun kandidat di 3 daerah tersebut. Lalu yang ketiga, kami juga melakukan analisis dokumen dan media. Kami melihat apa pemberitaan yang kemudian mencuat di dalam hari-hari pemantauan tersebut, termasuk juga dokumen-dokumen seandainya kami menemukan misalnya ada penetapan tanggal di dalam proses penyelenggaraan pilkada itu yang bersamaan dengan misalnya pembagian bansos dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah pemantauan langsung di TPS pada hari pemungutan suara dan juga penghitungan suara untuk melihat momentum-momentum ataupun peristiwa-peristiwa khusus yang kemudian mungkin terjadi. Dan kembali lagi perlu kami tegaskan bahwa apa yang kami temukan selama lebih kurang 10 hari pemantauan ini atau short term observation ini masih menjadi temuan awal yang akan kami olah dan dianalisis berdasarkan batasan-batasan akademik dan teoritis yang kami gunakan untuk menemukan atau untuk mencapai suatu kesimpulan akhir apa yang kemudian terjadi dan menjadi temuan di dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2024 ini. Next, mungkin selanjutnya untuk temuan dugaan pelanggaran pilkada kampanye dilanjutkan oleh Mas Uci. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang teman-teman wartawan dan yang datang semua. Nah, seperti yang dibilang Mbak Denis tadi ya, bahwa sebenarnya isu utama kita itu menyoroti 3 hal yang disampaikan waktu dissenting opinion akhir di pihak Pilpres kemarin. Nah, salah satunya tiga hal penting itu mobilisasi aparatur negara, money politik, sama politisasi bansos. Nah, di 3 kasus ini ditemukan kasus-kasus menarik yang ternyata ada semacam pengulangan juga di pilkada 2024. Jadi nggak cuma di pilpres doang, tapi di pilkada 2024. Nah, meski di temuan intimidasi pemilih itu merasa kurang ditemukan secara masif gitu, namun kasus-kasus lain seperti mobilisasi aparatur negara, money politik dan politisasi bansos masih cukup tinggi gitu. Nah, ini mungkin bisa membuktikan menunjukkan bahwa pilkada kita memiliki kecenderungan yang kurang memberi ancaman serius juga bagi integritas. Oke, next Mas. Nah, di temuan pertama kita kasus soal mobilisasi aparatur negara. Nah, di isu ini itu sangat cukup banyak ditemukan di beberapa daerah, khususnya tren ini terlihat dari banyaknya laporan dan Jateng gitu. Kecenderungan mobilisasi aparatur negara ini terlihat cukup banyak di Sumut dan di Jawa Tengah gitu. Modus-modusnya beragam, misalnya di
Medan gitu ada modus lewat rapat kecamatan kayak gitu. Jadi waktu masa tenang ada semacam pertemuan terbatas kepala-kepala desa gitu, tapi modusnya rapat. Nah, di Tapanuli Selatan, jadi ini cukup viral ya, sempat viral juga sejumlah aparatur desa itu memberi dukungan secara langsung kepada salah satu paslon. Jadi di kasus di Sumatera Utara ini membuktikan bahwa netralitas mobilisasi aparatur negara ini masih cukup signifikan terjadi gitu. Nah, sementara kasus di Jawa Tengah juga cukup banyak ya gitu. Polanya sebenarnya sama, cuman hasil dari temuan wawancara kita gitu, terdapat dugaan kepala desa dan perangkat desa serta pegawai instansi pemerintah untuk memenangkan salah satu paslon. Jadi baik di Sumut, di Jawa Tengah itu polanya hampir sama. Jadi menggunakan aparatur desa untuk memobilisasi pemilih. Gitu. Sementara di Jakarta sendiri masih perlu pendalaman yang lebih banyak. Jadi karena mungkin di Jakarta lebih pengawasannya lebih ketat dan masyarakatnya lebih terbuka. Jadi memang harus sembunyi-sembunyi. Mungkin itu next. Nah ini contoh dari video yang lurah membuat dukungan secara langsung kayak gitu terbuka kepada paslon salah satu ini menantu presiden ya. Jadi di Sumut itu beliau ini gitu yang sering kali diuntungkan berdasarkan temuan kita ya. Oke, next Mas. Nah, di masalah intimidasi, jadi di pilkada 2024 ini nggak sebanyak pilkada sebelumnya ya, di pilkada 2010, pilkada 2017 gitu, yang tekanan terhadap pemilih itu masih dibilang nggak cukup tinggi ya gitu. Jadi kalau kita berkaca pada pilkada sebelum-sebelumnya kan banyak kasus-kasus intimidasi yang terjadi gitu. Kayak misalnya di beberapa daerah dulu ya di Jakarta kayak gitu sampai ada larangan apa gitu. Dan sifatnya terstruktur banyak kasusnya gitu di pilkada selanjutnya. Namun di pilkada 2024 ini enggak ada pola yang tersistematis gitu. Jadi sifatnya hanya sporadis terjadi di komunitas-komunitas kecil yang memang enggak ada enggak ada pola tersistematis gitu. Jadi kasus-kasus kecil aja gitu. Nah, misalnya di kasus di Siantar ini intimidasinya antar pendukung dan sempat berujung keributan. Jadi di Siantar intimidasinya antar pendukung sampai ada kericuan cukup sengit juga gitu, sampai dibubarkan dengan gas air mata. Cuman kasusnya kasus kecil kayak gitu di intimidasi. Next. Nah, politisasi bansos ini terjadi cukup banyak kayak gitu. Cukup dugaan sih ya. Dugaannya cukup juga terjadi juga di pilkada 2024 gitu. Meskipun ada pola yang berbeda dengan
Pilpres 2024. Jadi politisasi bansos di Pilkada 2024 tidak terlihat semasif pemilu, cuman ada indikasi terjadi juga gitu, terutama dalam hal pengawasan dan respon terhadap penyalahgunaan sumber daya negara. Jadi memang apa ya, mungkin pengawasannya juga lebih ketat dan apa ya, dan aktor-aktornya nggak mempunyai akses ke sana gitu. Nah, praktik baiknya di politisasi bansos ini pengawasannya cukup ketat. Misalnya di beberapa daerah di Sumatera Utara itu emang sebelum pilkada berlangsung itu ada larangan membagikan bansos gitu. Jadi emang aturan-aturan mengenai pembagian bansos sebelum pemilu itu emang benar-benar diterapkan gitu. Itu yang membuat politisasi bansos ini cenderung menurun gitu. Nah, faktor lainnya pada pemilu 2024 ini jelas lebih kompleks kayak gitu ya. Karena melibatkan lebih banyak aktor politik, misalnya presiden, terus caleg, yang kedua aktor ini mempunyai apa ya, kemungkinan untuk mengakses bansos ini lebih tinggi daripada di pilkada gitu. Jadi kemungkinan untuk menggunakan fasilitas bansos di pilkada ini bisa dikatakan cukup sedikit karena aksesnya emang terbatas. Nah, di pilkada 2024 ini juga faktor yang mempengaruhi sedikitnya ini ya, juga karena lebih terfokus pada calon-calon kepala daerah gitu, yang secara langsung berinteraksi dengan pemilih lokal. Jadi kampanye atau distribusi bansosnya lebih bersifat personal, jadi nggak lewat apa ya, nggak lewat lebih luas gitu. Jadi emang distribusinya dimungkinkan tepat sasaran dan mempunyai kedekatan pribadi dengan calon gitu. Next, Mas. Nah, masalah politik uang ini masih di 3 wilayah tadi ya, gitu. Karena dari temuan-temuan kami itu semuanya juga terjadi di Sumatera Utara, Jakarta, dan Jawa Tengah, gitu. Meskipun pola-polanya berbeda. Nah, pola-polanya di politik uang ini, pembagian uang tunai di manual seperti biasa, yaitu lewat amplop, terus kebutuhan barang pokok, terus bus murah ini juga marak terjadi gitu, dan penyalahgunaan jabatan untuk politik uang ini. Nah, secara umum gitu, besaran praktik politik uang memiliki jumlah variasi besaran yang beragam kayak gitu. Biasanya di beberapa wilayah kayak di Sumut dan Jateng itu satu paket. Jadi pilgub sama pilgub kayak gitu jumlahnya segini gitu. Jadi satu kali memberi uang itu untuk memilih 2 calon gitu. Jadi memang sepaket, nggak satu-satu itu, cenderungnya seperti itu. Nah, modis yang paling banyak digunakan itu bus murah dan pasar murah. Ini modus-modus yang mungkin kita juga sering mengetahui di lingkungan sekitar kita ya. Jadi banyak kayak misalnya beras 5 kilo harganya cuma 5.000. Terus sponsorship atau pendanaan kegiatan sosial yang menguntungkan kandidat. Nah, untuk kasus yang ketiga ini mungkin nanti banyak terjadi di cenderungnya di Jawa Tengah ya, yang ada gitu. Nah, next Mas.
Nah, pembagian uang tunai jadi di beberapa daerah berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan warga, dugaan pembagian uang tunai terjadi lebih ke masa kampanye terakhir sama hari tenang kayak gitu, dan besarannya variatif, ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 140.000 gitu. Jadi dan tadi sepaket, jadi pilgub iya, pilgub iya. Jadi gitu. Nah, untuk pembagian barang, jadi kasus di beberapa daerah ini di Sumatera, dan ada pembagian bahan pokok dengan bungkus produk yang membuat simbol yang berkaitan dengan paslon tertentu. Ini kasusnya mungkin yang teman-teman tahu, ini apa, pemberian beras itu ada inisialnya. Nah, di Jawa Tengah juga terjadi pembagian beras oleh salah satu paslon. Jadi pembagian politik uangnya dalam bentuk pembagian beras. Ini apa ya, cukup banyak terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Nah, kalau mobilisasi dan pemberian insentif juga terjadi di Jawa Tengah. Jadi masyarakat keagamaan kayak gitu, baik di tingkat ranting sampai tingkat atas kayak gitu, itu mendukung paslon tertentu dengan pemberian uang dan hadiah. Jadi mungkin ini bisa disebut terorganisir ya. Jadi kayak pemimpin organisasi agama gitu, itu diarahkan untuk memilih salah satu pasangan. Nah, pemimpin ini kan punya banyak masa, yang itu dijanjikan atau diberikan uang dan hadiah. Pola seperti ini masifnya cukup sering terjadi, dugaan seperti ini cukup sering terjadi di Jawa Tengah. Jadi ada pola-pola yang berbeda di setiap wilayah begitu. Terus penggunaan influencer dan acara. Nah, dalam kampanye Akbar ini, kasus ini cukup terjadi ketika kampanye Akbar di DKI ya. Jadi modusnya pemberian konsumsi dan uang transport yang itu dilakukan setelah kegiatan. Nah, praktik-praktik seperti ini sebenarnya mengarahkan lebih mengarah ke politik uang yang tersebut. Nah, kalau jadi misalkan di DKI kasusnya itu menggunakan politik uang yang terselubung kayak pemberian uang transport, terus konsumsi gitu. Nah, di Jateng lewat menggunakan ormas keagamaan dan yang ini. Nah, sementara di Sumut itu apa itu bisa jadi pemberian uang secara langsung gitu. Jadi pola-pola dari tiga wilayah ini berbeda, menentuk apa ya, sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Next, Mas. Baik. Oke, di temuan di masa kampanye itu tadi ya. Nah, selanjutnya ini temuan di masa tenang akan disampaikan oleh Mas Lim. Baik, terima kasih Mas Ajin. Ya, mungkin bisa next slide ya. Nah, sebenarnya teman-teman semua, temuan yang kami temukan di masa kampanye dan masa tenang sebenarnya tidak jauh berbeda. Dan bisa dikatakan bahwa apa yang terjadi di masa tenang ini menjadi tindak lanjut atau follow up juga sebenarnya yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu atau oknum-oknum dari apa yang telah dilakukan di masa tenang. Kami melihat ada 3 bentuk yang kemudian terjadi di dalam masa tenang ini. Pertama, kampanye terselubung oleh aparatur negara. Yang kedua, endorsement politik yang kemudian tidak dihilangkan atau tidak diturunkan sehingga tetap dipublikasikan oleh oknum-oknum public figure. Dan yang ketiga adalah politik uang. Nah, memang ketiga bentuk ini secara garis besar itu tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di masa kampanye. Hanya saja memang kalau di masa kampanye ada banyak kemudian
program-program, kegiatan-kegiatan yang bisa dijadikan kamuflase ya oleh oknum-oknum ini di dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama terkait dengan politik uang. Namun kalau di masa tenang ini, mungkin sebagaimana yang kita tahu sama-sama, seringkali pelanggaran itu terjadi di ruang-ruang yang tertutup sehingga sangat sulit untuk dipantau. Dan informasi-informasi yang kami terima pun itu kebanyakan adalah informasi-informasi dari narasumber yang tidak ingin disebutkan atau bersifat anonim, karena memang cukup berbahaya terhadap pemantau kami, sehingga kami memilih untuk kemudian tidak menyebutkan secara langsung lokasi tempat dan bagaimana proses terjadinya. Lanjut kayak yang pertama terkait dengan kampanye terselubung oleh aparatur negara. Nah, pada sejumlah lokasi di Sumatera Utara, pejabat setingkat RT atau RW itu diminta untuk mengkampanyekan pasangan calon itu secara door to door, dari rumah ke rumah, dan itu memang terkonfirmasi. Dan tentu saja ini tetap perlu kami dalami karena masih menjadi dugaan awal dan ada unsur-unsur yang kemudian harus kami pastikan kebenarannya. Tapi setidaknya informasi awal itu menunjukkan ke arah bahwa telah terjadi pelanggaran berupa kampanye secara door to door dilakukan oleh aparat pemerintah gitu ya, baik yang itu di tingkat RT ataupun RW, atau dalam konteks lain juga perangkat desa, di mana kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi rumah penduduk, rumah-rumah warga, untuk kemudian mengajak memilih salah satu paslon tertentu, yang kemudian ini diikuti dengan tindak lanjut atau follow up dari kecurangan yang sudah dilakukan di masa kampanye. Jadi kalau kita tarik garis yang kemudian terjadi, biasanya oknum-oknum ini kemudian mencoba mendata warga-warga, pemilih-pemilih, untuk dipastikan apakah dia akan memilih salah satu paslon tertentu, dan kemudian diyakinkan untuk memilih salah satu paslon tertentu, tentu dengan iming-iming barang ataupun uang, yang kemudian di masa tenang ini kembali lagi di follow up, ditindaklanjuti untuk memastikan lokasi warganya ada di TPS berapa, di kelurahan apa, sehingga bisa dipantau ketika hasil sudah keluar. Nah, kampanye terselubung ini terkonfirmasi atau dikonfirmasi oleh beberapa narasumber melalui wawancara, yang kemudian berdasarkan pemetaan yang kami lihat itu terjadi di daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, atau dalam konteks ini adalah daerah-daerah perkotaan. Lanjut saya. Lalu selanjutnya politik uang, tentu ini masih menjadi praktik-praktik konvensional ya dari pelaksanaan ataupun bentuk-bentuk politik uang. Jadi dugaan praktik politik uang pada masa tenang ini kami lihat jauh lebih tertutup daripada saat masa kampanye, karena dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Bahkan kalau kita lihat misalnya salah satu daerah yang di luar dari pemantauan yang kami lakukan di Bengkulu misalnya, itu sudah terbukti ya, sudah ditemukan salah satu pasangan calon itu ditetapkan menjadi tersangka dan tertangkap tangan atau di OTT karena sedang membawa ratusan atau ribuan amplop yang berisi uang hasil uang honor guru sebenarnya, yang kemudian rencananya akan digunakan sebagai uang yang akan disebarkan di masa tenang dan juga hari pemungutan suara. Jadi memang modus-modus seperti ini ternyata masih diduga terjadi dan masih banyak dipilih ya. Mungkin menggunakan pembagian amplop di pagi hari dan sebagainya ternyata masih juga menjadi instrumen-instrumen ataupun bentuk-bentuk politik uang yang digunakan. Nah, selain itu ada juga beberapa hal yang kemudian kami temukan. Pertama, misalnya pemberian bantuan pokok dengan logo atau atribut tertentu yang mengarah pada satu paslon calon. Ini juga tidak hanya terjadi di hari atau masa kampanye saja, namun juga terjadi di masa tenang, karena pembagian itu dilakukan biasanya di malam hari ataupun pagi hari, sehingga agak sangat sulit rasanya untuk kemudian ditemukan. Walaupun di Sumatera Utara khususnya itu ada beberapa berita kemudian dan temuan juga yang didapati oleh pemantau kami yang menemukan adanya dugaan pembagian bantuan pokok secara cuma-cuma dengan logo ataupun atribut tertentu yang mengarah pada satu pasangan calon. Lalu yang kedua, tentu saja pemberian uang tunai dengan jumlah yang bervariasi. Nah, ini kalau tadi saya sampaikan ada yang dalam bentuk konvensional masih memberikan di dalam amplop, namun ada juga dugaan-dugaan pemberian itu dilakukan dengan dengan menggunakan dompet digital.
Jadi aplikasi-aplikasi dompet digital itu tetap digunakan, dan tentu terhadap hal-hal demikian kami berharap memang Bawaslu itu bisa bekerja sama dengan PPATK misalnya untuk kemudian menelusuri dugaan-dugaan adanya transaksi ataupun aliran dana yang kemudian mencurigakan di tengah pelaksanaan pilkada. Lalu yang ketiga adalah mobilisasi aparat pejabat lokal dengan menjanjikan pemberian uang atau barang pasca pemungutan suara, atau mungkin kita yang disebut dengan ijon ya, pasca bayar gitu. Jadi dalam beberapa kasus ditemukan juga mobilisasi itu tidak langsung memberikan sejumlah uang, tetapi menjanjikan sejumlah uang yang kemudian akan dikonfirmasi ketika proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sudah selesai dilaksanakan. Jadi di beberapa temuan itu kami melihat bahwa biasanya itu dilakukan oleh mobilisasi aparat untuk pejabat lokal seperti tadi setingkat RT ataupun RW yang lebih mengenal warganya, lebih dekat dengan masyarakat, itu diminta untuk kemudian memastikan, dan apabila sudah kemudian terpenuhi kuota-kuota atau target-targetnya, mereka akan diberikan sejumlah uang tertentu yang kemudian itu akan disebarkan kepada pemilih gitu. Mungkin itu di masa tenang, jadi memang secara modus tidak jauh berbeda dengan masa kampanye, hanya saja mungkin praktik terjadinya jauh lebih tertutup dan sembunyi-sembunyi. Selanjutnya Mas Iqbal untuk hari pemungutan suara. Baik, terima kasih Mas Haikal. Ya, rekan-rekan semua, jika tadi sebelum hari pemilihan gitu ya, kita banyak melihat bagaimana bentuk kecurangan ataupun kemudian tindakan lain yang kurang baik dilakukan dalam pemilihan. Tentu pada hari pemilihan juga ada satu tambahan yang kemudian kita coba pantau bersama dengan rekan-rekan pemantau di daerah-daerah pemantauan kami, yang kemudian pada hari ini kita mengobservasi bagaimana pelaksanaan ya penyelenggaraan pemilihan itu sendiri, serta kemudian melihat bagaimana manajemen dalam pemilihan tersebut sudah berjalan baik atau belum. Nah, berikutnya kami menemukan beberapa temuan permasalahan yang kemudian bisa berkaitan dengan, pertama, ada hal yang kurang dalam penyelenggaraan gitu ya, permasalahan teknis. Lalu kemudian kita juga melihat adanya indikasi ataupun dugaan tindakan-tindakan yang kemudian mempengaruhi pemilihan, serta bagaimana kita melihat partisipasi dalam pemilih itu sendiri kiranya cukup berkurang jika dikomparasikan dengan pemilu kemarin di 2024. Yang pertama adalah kita menemukan adanya beberapa surat suara yang rusak yang terjadi di beberapa TPS pantauan kami di 3 daerah, di Sumatera Utara, di Jawa Tengah, dan juga DKI Jakarta, yang kemudian mempengaruhi bagaimana pemenuhan jumlah surat suara di suatu TPS. Yang kedua, kita juga melihat kemarin ya, kebetulan di Sumatera Utara ada bencana banjir dan juga longsor yang akhirnya berkonsekuensi pada pembatalan dan penundaan pemungutan suara yang nantinya akan dilakukan pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan, serta lanjutan di beberapa daerah 33 kabupaten kota di Sumatera Utara dengan jumlah 110. Sorry, ini ada penambahan tadi setelah diupdate, ada 110 TPS di Sumatera Utara yang melakukan pemungutan susulan, serta ada 6 yang melakukan pemungutan lanjutan. Selanjutnya, kita juga melihat pada temuan kami ada presensi untuk pemilih yang kemudian tidak ditandatangani oleh pemilih karena tidak dilakukan peringatan oleh petugas yang berjaga. Yang ini terjadi di Sumatera Utara. Selanjutnya kita juga bisa melihat tidak adanya panduan memilih bagi pemilih di TPS, salah satunya ada di Jakarta Selatan, dan juga kita temukan di beberapa daerah lain yang dianggap tidak melengkapi daripada kelengkapan dalam suatu TPS. Lalu kita juga melihat di beberapa TPS untuk di Jakarta ada tidak terpenuhinya sanksi atau kemudian tidak adanya sanksi yang datang ya dalam proses pemilihan tersebut, yang kemudian sanksi-sanksi ini tidak berasal dari 3 calon ataupun calon-calon yang ada. Lalu kita juga menemukan adanya dugaan ya indikasi tindakan-tindakan dari pihak tertentu yang mempengaruhi pilihan pemilih, baik itu terjadi pada sebelum prosesi pemilihan, ketika sebelum pemilih masuk ke TPS.
Selanjutnya, kita juga melihat ya, ini juga menjadi temuan yang cukup banyak dilaporkan kepada kami dari teman-teman pemantau di 3 daerah, yang mana mereka yang merupakan pemantau terakreditasi, ya, mereka tidak boleh melakukan tindakan pemantauan dengan tidak boleh mendokumentasikan lokasi di dalam TPS, kemudian tidak bisa memfoto atau mendokumentasikan form C hasil, yang itu sangat berguna untuk kami melihat proses rekapitulasi suara. Yang ini juga terjadi di 3 daerah tadi ya, di Medan, di Jakarta, di beberapa titik, kemudian di Jawa Tengah, yang kami kira ini tidak sesuai dengan PKPU 17 2024. Lalu selanjutnya kami juga melihat jika dikomparasikan dengan pemilihan pada pemilu kemarin, adanya indikasi atau kemudian temuan awal bahwa terdapat penurunan partisipasi pemilih atau voter support yang kemudian terlihat di beberapa lokasi TPS. Seperti misalkan di Jakarta, jumlah pemilih gitu ya itu hanya setengah dari jumlah yang pemilih yang seharusnya dalam suatu TPS tersebut. Next. Nah, ini beberapa grafik laporan yang kemudian bisa kita sampaikan teman-teman semua. Dalam waktu pembukaan TPS, kita melihat masih terdapat beberapa TPS yang kemudian tidak buka tepat waktu atau pada pukul 7 pagi seperti PKPU 3 tahun 2019. Yang ini terjadi di Sumatera Utara, di DKI Jakarta, dan juga di Jawa Tengah. Lalu selanjutnya, next. Berkaitan dengan kelengkapan pemungutan suara, kemudian kesediaan logistik, kesediaan petunjuk, dan lain sebagainya, itu juga masih kami temukan ada beberapa TPS yang kemudian tidak memenuhi kelengkapan pemungutan suara dalam TPS tersebut. Dan selanjutnya, berkaitan dengan bagaimana lokasi TPS tersebut apakah memungkinkan setiap orang dapat menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara, kami melihat bahwa ada beberapa TPS yang secara lokasi itu tidak terlalu memungkinkan bagi penduduk sekitar untuk hadir karena terlalu sempit dan terlalu tertutup sehingga tidak bisa didatangi oleh banyak orang dalam waktu bersamaan. Lalu selanjutnya kita melihat di beberapa TPS juga masih tidak terpenuhinya kesediaan panduan untuk tata cara memberikan suara yang seharusnya berada di depan TPS tersebut atau di lingkungan TPS tersebut, yang ada di beberapa daerah di 3 provinsi yang kami pantau. Selanjutnya kami juga melihat bahwa dalam proses pelaksanaan pemilihan di TPS-TPS yang kami pantau masih terdapat adanya insiden ataupun protes yang kemudian seperti adanya surat suara pemilihan gubernur yang hilang gitu ya. Ini terjadi di Sumatera Utara. Kemudian ada juga perdebatan antara petugas KPS dengan pemilih karena di lokasi TPS tersebut petugas KPPS mewajibkan untuk pemilih menyetorkan handphone ataupun alat komunikasi mereka selama pemilihan gitu ya. Ini terjadi di Jakarta. Serta kami juga menemukan di beberapa lainnya, termasuk ada keributan karena kesalahan hitung dalam proses penghitungan yang menyebabkan penghitungan cukup menimbulkan tendensi yang cukup tinggi. Baik, selanjutnya juga kita melihat bagaimana proses penghitungan ini apakah bisa kita pantau secara utuh. Seperti berkaitan juga dengan tadi yang kami sampaikan, bahwa tidak semua pemantau kami itu bisa memantau kemudian mendokumentasikan serta mengobservasi lingkungan TPS secara utuh di beberapa TPS. Seperti di Sumatera Utara, kemudian di Jakarta, dan juga di Jawa Tengah. Ini kami temukan beberapa laporan yang kemudian disampaikan oleh pemantau kami. Lalu selanjutnya, kami juga masih menemukan adanya kesalahan proses penghitungan suara. Dalam pantauan kami ada salah satu TPS yang kemudian terdapat kesalahan proses penghitungan yang kemudian menyebabkan proses penghitungan harus diulang di tempat. Ya, dari beberapa hal tersebut teman-teman semua, dari bagaimana proses kampanye, kemudian prosesi masa tenang, sampai pada hari pemilihan dan juga penghitungan, setidaknya kami mendapatkan beberapa kesimpulan dalam prosesi pemantauan yang kami lakukan di 3 daerah, di Sumatera Utara, di Jakarta, serta di Jawa Tengah.
Pertama, kami melihat secara keseluruhan atau secara umum bagaimana prosesi pelaksanaan Pilkada serentak 2024 ini sebetulnya cenderung berada pada tren yang positif gitu ya, yang dimana kita menemukan kesalahan teknis ini secara minim atau minimnya kesalahan teknis yang kita temukan serta dugaan kecurangan dibandingkan dengan pemilu 2024. Selanjutnya, kita juga menemukan dengan adanya pengaruh daripada kondisi cuaca ataupun bencana alam yang terjadi seperti hujan dan banjir yang terjadi di Sumatera Utara misalkan, ataupun di beberapa daerahnya, mempengaruhi terjadinya penundaan serta pembatalan proses penghitungan suara di banyak TPS. Yang kemudian kalau dalam konteks Sumatera Utara, maka akan ada pemungutan suara lanjutan dan juga susulan. Selanjutnya, kita juga melihat tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 berpotensi menurun dibandingkan dengan Pilkada serentak 2020 dan pemilu 2024. Dalam poin ini memang kita membutuhkan untuk menindaklanjuti dan menganalisis lebih lanjut untuk menemukan angka yang sesuai bagaimana berkaitan dengan tingkat partisipasi pemilih dalam proses Pilkada yang sudah dilangsungkan kemarin. Selanjutnya kita juga melihat banyak sekali dugaan penyalahgunaan sumber daya negara gitu ya yang terjadi yang bisa kita sorot di beberapa daerah, baik itu berupa bansos maupun mobilisasi aparat yang kami lihat itu bentuknya cenderung menurun gitu ya, trennya cenderung menurun dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu kemarin. Selanjutnya kita juga masih melihat bahwa dugaan praktik politik uang masih mudah untuk ditemukan terjadi khususnya pada akhir masa kampanye dan mendekati hari pemungutan suara. Baik, selanjutnya. Nah, berdasarkan itu semua, rekan-rekan semua, kami memberikan beberapa rekomendasi yang juga bisa kita lakukan secara bersama. Yang pertama adalah mengenai selisih hasil perolehan suara antar calon yang tidak terpaut jauh dari di beberapa daerah menunjukkan bahwa perlunya pengawalan atas proses rekapitulasi, sebab perolehan suara yang tidak ada gap yang cukup signifikan. Kita penting sekali untuk mengawal proses rekapitulasi suara di berbagai tingkatan gitu ya, secara berjenjang untuk menjaga kemurnian suara pemilih. Yang kedua, kita pikir juga bahwa penting juga untuk melakukan peninjauan ulang terhadap model keserentakan pemilu dan pilkada, yang mana ini memiliki pengaruh terhadap persentase partisipasi pemilih yang menurun, sehingga penting sekali tinjauan ini segera untuk dilakukan. Selanjutnya, kita juga akan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dalam pemilu 2024 yang juga berlaku pada pilkada serentak 2024, yang mana ini berkaitan dengan pertama pengetatan aturan kampanye bagi pejabat negara, yang kemudian kita temukan dalam temuan di kampanye tadi ada beberapa masalah berkaitan hal tersebut. Lalu pengawasan penggunaan sumber daya negara baik secara institusi, kemudian secara adanya indikasi kekerasan, kemudian penggunaan anggaran negara dan sebagainya, termasuk pada politik uang dan kampanye di media sosial. Kami pikir beberapa hal ini menjadi sangat penting sebagai temuan yang kita bisa dapatkan setelah pasca pemilihan kemarin, yang kemudian beberapa temuan tadi juga perlu untuk kita tindak lanjuti dalam bentuk analisis, serta ketika itu terindikasi adanya pelanggaran ataupun adanya hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka kita akan melibatkan lembaga yang berwenang, ya, pengawas dan penyelenggara, untuk kemudian bisa menindaklanjuti beberapa temuan yang kita temukan. Mungkin seperti itu rekan-rekan semua. Saya ingin kembalikan kepada Mas Hussein. Terima kasih Mas Ajib, Mas Haikal, dan Mas Iqbal atas pemaparannya ya. Menurut saya sih nggak mudah untuk menyajikannya dari kompleksitas pelaporan dari 3 provinsi ya teman-teman di lapangan gitu ya. Dan saya tangkap secara nggak langsung sebetulnya udah ada pembedaan mana yang berkaitan sama penyalahgunaan sumber daya negara dan mana yang bukan. Dan secara umum belum dihubungkan oleh pengelompokan 3 kategori dugaan pelanggaran ya, pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran etik. Nah ini akan terhubung sama sesi berikutnya, yaitu analisis dari politik dan penegakan hukumnya yang akan disampaikan oleh Mas Fadli dan Mas Heroik. Mau Mas Fadli dulu atau Mas Heroik dulu? Mas Heroik dulu.
Mas Fadli mau ke depan juga. Silakan Mas Heroik untuk disampaikan analisisnya. Terima kasih. Baik, makasih Mas Usep. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami ingin mengucapkan apresiasi terlebih dahulu kepada teman-teman pemantau di 3 provinsi yang kemudian bekerja sama dengan Perludem, dan mereka sudah mendedikasikan waktu, jerih payahnya mereka, tenaganya mereka begitu ya untuk menjaga integritas pemilu kita. Terima kasih untuk teman-teman pemantau di Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan juga Jawa Tengah yang hari ini juga sebetulnya mereka masih memantau proses rekapitulasi di level kecamatan begitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, berkaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, memang ini masih temuan awal ya, yang kemudian kami akan coba dalami lebih jauh gitu ya, dugaan-dugaan pelanggaran yang ada, yang memang dalam konteks ini kebutuhannya adalah kita ingin melihat gitu ya, bagaimana sebetulnya electoral fraud dan malapraktik begitu ya, yang dapat mengganggu integritas pemilu kita, dengan harapan dari temuan-temuan ini bisa menjadi satu rekomendasi ke depan di tengah situasi yang kita tahu bersama bahwa ada wacana perubahan revisi undang-undang pemilu dan pilkada kita gitu ya. Nah, sehingga harapannya dari temuan-temuan ini selain kita bisa melihat praktik empiris di dalamnya mengenai potensi atau dugaan-dugaan pelanggaran, dari temuan-temuan ini harapannya kita bisa mengambil satu konklusi besar yang kemudian nanti kita sampaikan rekomendasinya ke pembentuk undang-undang dalam mengatur aspek penegakan hukum pemilu yang selama ini dalam pembahasan revisi undang-undang pemilu itu sering terabaikan teman-teman semua. Karena kita tahu ya, dalam setiap pembahasan revisi undang-undang pemilu itu aspek krusial yang memakan waktu cukup lama yang selalu dibahas adalah selalu perdebatannya soal sistem pemilu. Sehingga aspek-aspek manajemen penyelenggaraan, penegakan hukum pemilu itu terabaikan, sehingga ketika terjadi pelanggaran pemilu untuk ditindaklanjuti, misalnya Bawaslu sering ngeluh gitu ya, ada keterbatasan hukum di dalamnya yang menjadi ruang untuk penegakan hukum pemilu. Sehingga dari temuan-temuan ini kita bisa memberikan rekomendasi ke depan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, rekan-rekan, saya ingin menyoroti dari 2 aspek apa yang kemudian disampaikan oleh para teman-teman tadi begitu ya, terkait dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di beberapa provinsi. Pertama, memang dari kesimpulan yang disampaikan oleh teman-teman dari temuan di lapangan, memang ada kecenderungan tren yang menurun pelanggarannya dibandingkan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden gitu ya, terutama berkaitan dengan penyalahgunaan sumber daya negara atau abuse resource gitu. Nah, tapi di sisi lain teman-teman semua, memang kalau kita lihat aspek penurunan ini, salah satunya kalau kita lihat tadi ada satu temuan di daerah Provinsi Sumatera Utara ya, yang kemudian menyebutkan bahwa ada rencana untuk melakukan distribusi bansos, tetapi kemudian ada surat bersama dari Kementerian Dalam Negeri, surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian menstop berbagai distribusi bansos, sehingga kemudian itu tidak terjadi. Yang seharusnya ini dilakukan juga di Pileg dan Pilpres kemarin, begitu ya teman-teman semua. Nah, cerita baik ini menurut hemat kami salah satunya adalah perlu diangkat dan juga menjadi satu wacana ke depan di pemilu kita, bahwa aturan ini jangan hanya terbatas pada surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian atau pemerintah, tetapi diatur pada level undang-undang. Misalnya sebagai contoh di Undang-Undang Pilkada kita memang sudah diatur bahwa dilarang petahana gitu ya, calon atau kemudian peserta pemilu mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Atau misalnya di Undang-Undang Pilkada juga misalnya ada ketentuan larangan melakukan mutasi pegawai selama kemudian tahapan pilkada. Nah, ada zona abu-abu di sana, kebijakan yang menguntungkan begitu ya. Dalam hal ini kan luas maknanya. Sehingga saya kira ke depan bagaimana kemudian surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri ini bisa diangkat di dalam level undang-undang pemilu kita yang melarang secara spesifik adanya distribusi bantuan sosial selama tahapan pemilu berlangsung. Yang itu diatur di dalam ketentuan perundang-undang kita, terkecuali di daerah-daerah yang memang
membutuhkan begitu ya, atau dalam kondisi bencana alam, sehingga kemudian perlu ada bantuan sosial atau perlindungan sosial di sana. Nah, tetapi ketentuan ini saya kira menjadi satu aspek yang baik yang kemudian perlu diatur pada level regulasi ke depan. Nah, lalu yang berikutnya adalah memang dari temuan yang disampaikan oleh teman-teman ini perlu kita tindak lanjuti jauh dalam konteks distribusi praktik politik uang. Nah, misalnya kalau kita lihat praktek politik uang itu kan terjadi dalam beberapa bentuk ya. Satu, dia dalam wujud fresh money yang tadi disebutkan oleh teman-teman, fenomenanya ini bukan lagi hanya dalam bentuk cash gitu ya, tetapi juga dalam bentuk digital. Ada yang prabayar, ada yang pasca bayar gitu ya, atau istilahnya apa tadi disebut ijon gitu ya. Dijanjikan setelah pemilu kalau kemudian di TPS yang menang baru diberikan uang. Nah, yang kedua adalah dalam bentuk yang kita sebut sebagai club goods. Club goods ini adalah bukan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang dan juga kebutuhan pokok, begitu ya. Nah, menariknya memang dari temuan teman-teman pemantau ini banyak praktik politik uang yang tanda kutip adalah terselubung ya. Dia tidak didistribusikan secara langsung barang atau bahan-bahan pokok ini, tetapi dengan mekanisme bazar, tebus murah gitu ya. Nah, dapat banyak tapi harganya hanya 10.000 atau 5.000 gitu dan seterusnya. Itu kita maknai sebetulnya tidak jauh berbeda dengan praktek politik uang yang harusnya memang ke depan itu perlu ada pengaturan secara khusus. Dan kalau kita lihat memang ada keterbatasan dalam konteks penegakan hukum yang nanti Mas Fadli mungkin bisa menjelaskan mengenai hal itu. Nah, itu berkaitan dengan politik uang yang pertama. Dan yang kedua memang tadi dari temuan soal politisasi bansos dan seterusnya memang perlu ditindaklanjuti lebih jauh ya. Apakah pendistribusian itu berasal dari kantong pribadi atau dari mana gitu yang kemudian memang dalam konteks ini sulit kita melihat aliran dana kampanye atau sumbangan dana kampanye, ataupun juga dalam konteks pengeluaran dana kampanye yang kita lihat memang lagi-lagi diakibatkan desain kerangka hukum kita yang tidak cukup transparan dan akuntabel. Salah satu contohnya adalah mekanisme audit dana kampanyenya itu hanya sebatas audit kepatuhan. Jadi apa yang dilaporkan oleh pasangan calon itu yang kemudian diaudit, tidak berdasarkan audit investigatif melihat data pembanding gitu ya. Lebih lagi misalnya Bawaslu juga terkadang dalam konteks pengawasan ini dia tidak secara mendetail melakukan identifikasi data pembanding mengenai laporan-laporan dana kampanye yang dilaporkan oleh masing-masing pasangan calon untuk mendeteksi tadi itu praktek-praktek pemberian bahan pokok yang berkedok bazar tadi. Lalu yang berikutnya teman-teman yang ketiga berkaitan dengan teknis penyelenggaraan. Nah, ini memang sebetulnya sudah sejak lama ya Perludem mengingatkan salah satu ekses negatif ketika pemilu diselenggarakan pada tahun yang sama gitu ya. Kita lihat pasca revisi Undang-Undang 10 2016, sebelumnya di Undang-Undang 1 2015 itu pilkadanya itu masih kemudian serentaknya itu bukan di 2024, tetapi ketika revisi Undang-Undang 10 2016 maka pilkadanya serentak di tahun 2024 dibandingkan dengan pileg dan pilpres yang sudah sejak lama kami mengingatkan salah satu dampaknya adalah satu kompleksitas tata kelola penyelenggaraan pemilu karena adanya himpitan tahapan antara pileg dan pilpres yang belum tuntas, di mana penyelenggara pemilu langsung menyelenggarakan pilkada di dalamnya. Yang kedua adalah soal kejenuhan pemilih. Nah, tadi teman-teman dari temuan pemantau yang disampaikan oleh teman-teman menunjukkan memang ada indikasi angka partisipasi yang menurun. Nah, salah satunya kalau kita lihat dalam konteks tafsir angka partisipasi itu, salah satunya adalah disebabkan oleh kejenuhannya pemilih. Ketika dihadapkan dengan satu rally pemilu yang tidak henti, sehingga kemudian pemilih bosan gitu ya dengan situasi politik yang hiruk pikuk terus gitu ya dengan pemilu yang terus terjadi, sehingga dia memilih untuk tidak datang ke TPS. Meskipun saya kira ini menjadi satu disclaimer yang perlu kita lihat hasil akhirnya apakah angka partisipasi di pilkada ini menurun atau tidak. Tapi tadi dari temuan teman-teman kecenderungannya seperti itu. Nah, yang kedua juga ketika pilkada serentak dibarengkan dalam satu tahun yang sama, apalagi ini di bulan November. Nah, kami sudah ingatkan juga pada waktu itu bahwa November ini adalah masuk dalam curah hujan yang cukup tinggi di Indonesia gitu ya.
Sehingga dampaknya tadi, meskipun misalnya kalau kita lihat dari konpresnya KPU semalam, katanya pemungutan suara susulan kalau dibandingkan dengan pemilu sebelumnya itu jauh lebih rendah gitu ya. Ya, kita perlu lihat di Pilkada 2020 itu kapan penyelenggaraan bulannya. Kalau di bulan Desember kan, kalau di bulan November intensitas curah hujan yang cukup tinggi, kemudian berdampak beberapa TPS di Sumatera Utara harus melakukan pemungutan suara susulan atau lanjutan karena kemudian ada banjir begitu ya. Nah, ini juga salah satu dampak yang ke depan perlu diperhatikan betul kalau pilkada tetap diselenggarakan di satu tahun yang sama, apalagi di akhir tahun dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi bisa berdampak terhadap angka partisipasi dan juga tadi kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara begitu ya. Yang terakhir saya kira berkaitan dengan temuan dari teman-teman pemantau kami di mana ada ruang yang terbatas akibat kami duga ini ya berkaitan dengan adanya misinformasi atau keterbatasan informasi yang dimiliki oleh petugas KPPS yang melarang para pemantau bahkan publik untuk memfoto formulir C1. Padahal di dalam peraturan KPU tadi yang disampaikan oleh Mas Iqbal menyebutkan bahwa di pasal 40-nya itu bahwa setelah rapat pleno penutupan penghitungan suara, saksi, kemudian pengawas TPS, pemantau pemilu, masyarakat yang hadir dalam rapat pleno penghitungan suara di TPS itu diperbolehkan untuk mendokumentasikan formulir C di TPS dari hasil hitung suara. Dan di ayat berikutnya itu, di huruf berikutnya itu disebutkan juga kalau saya tidak salah adalah dokumentasi yang dimaksud adalah dalam bentuk foto atau video. Nah, teman-teman pemantau kami mengeluhkan adanya kendala di mana petugas KPPS dilarang mendokumentasikan secara dekat formulir C-nya itu. Bahkan ada di luar TPS gitu ya. Gimana kita mau dokumentasikan formulir C-nya ada di dalam, kita suruh foto dari luar gitu ya. Harus di zoom in atau seperti apa itu. Sehingga kemudian sulit untuk kemudian kita membaca formulir C. Nah, dugaan kami ini salah satunya akibat dari bimbingan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu kita tidak menyeluruh dan informasi yang diperoleh oleh petugas KPPS tidak cukup baik sehingga kemudian meminimalisir ruang partisipasi. Karena Bapak Ibu dan teman-teman semua perlu diingat bahwa hari pemungutan dan penghitungan suara di pemilu kita, baik pilkada, pileg, dan pilpres, itu disebut-sebut sebagai satu tahapan paling demokratis. Karena apa? Satu, jaminan kerahasiaan pemilih itu bisa terjaga ketika proses pemungutan suara, dan yang kedua adalah ketika penghitungan suara itu dilakukan secara terbuka. Setelah pukul 1 TPS ditutup untuk para pemilih yang memberikan suaranya, dan ada jeda untuk istirahat lalu 1 jam berikutnya adalah penghitungan suara misalnya, ada kecenderungan pemilih kita itu datang lagi ke TPS untuk menyaksikan proses penghitungan suara yang surat suaranya dibuka satu persatu, yang secara tidak sadar oleh para pemilih kita, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang melakukan pemantauan partisipatif, pengawasan partisipatif terhadap proses penghitungan suara untuk menjaga akurasinya, gitu ya. Nah, kalau kemudian ada petugas KPPS yang kemudian mungkin ada tadi ya tidak terbatas informasinya dan tidak memperoleh informasi yang utuh mengenai adanya ruang keterlibatan publik dan juga pemantau untuk menyaksikan secara langsung dan juga untuk mendokumentasikan, saya kira ini bisa berdampak terhadap tadi makna demokratisnya pemungutan dan penghitungan suara di pilkada kita. Nah, respon dan tanggapanku mungkin seperti itu, Mas Yusef. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dan apresiasi kepada teman-teman pemantau di 3 provinsi yang saya kira sudah bekerja secara susah payah dan tetap semangat untuk menjaga hasil pemilu kita, dan kita masih punya tahapan yang cukup krusial pada hari ini, yaitu adalah rekapitulasi di kecamatan yang perlu kita sama jaga bersama kemurnian dan kedaulatan suara pemilih kita yang sedang dihitung di level kecamatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Mas Fadli. Ya, makasih Mas Yusef, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya singkat saja. Tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman hasil temuan yang dilakukan di 3 wilayah, dan terakhir tadi Mas Herwe. Yang pertama, konklusi dari pemantauan ini sebetulnya menunjukkan bahwa penggunaan
resource dan sumber daya negara untuk kepentingan pemenangan kandidat tertentu kembali terjadi di Pilkada 2024 dan pengawas pemilu bisa disimpulkan tidak maksimal dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan hal ini. Kita bisa memeriksa, mengecek apakah ada proses pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu berkaitan dengan masalah penyalahgunaan sumber daya negara, mulai dari dana bansos, pengerahan ASN, kepala desa, aparat keamanan untuk kepentingan calon tertentu. Dan kita mesti menagih kepada Bawaslu bagaimana hasil pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan sumber daya negara, mobilisasi aparatur yang itu menguntungkan peserta pilkada tertentu, khususnya di 3 wilayah ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita ada pekerjaan rumah ke depan menurut saya berkaitan dengan kerangka hukum pilkada, khususnya berkaitan dengan penegakan hukum dalam penggunaan sumber daya negara oleh penguasa, presiden, menteri, kepala daerah sedang menduduki jabatan, dan lain-lain. Kita bisa lihat bagaimana ambigunya Bawaslu dalam melakukan penegakan hukum, misalnya terkait dengan video Pak Prabowo yang memberikan dukungan kepada kandidat tertentu. Itu harus diakui memang ada problem kompleksitas aturan juga di dalam undang-undang pilkada. Di satu sisi pejabat negara diberikan ruang untuk berkampanye sepanjang sudah mengajukan izin atau cuti, tapi di ketentuan yang lain di undang-undang yang sama ada larangan untuk melakukan tindakan atau membuat keputusan yang menguntungkan peserta pilkada tertentu. Ini kan kontradiksi interminis pada satu ketentuan undang-undang yang sama. Di satu sisi boleh kampanye, yang pasti tindakan atau keputusan melakukan kampanye itu pasti menguntungkan kandidat tertentu. Tapi di sisi yang lain ada larangan eksplisit dalam pasal 71 ayat 1 itu, Undang-Undang 10 2016, presiden, pejabat negara, pejabat ASN, desa, aparat keamanan dilarang untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan peserta pilkada tertentu. Nah, ini larangan administratif yang dengan mudah sekali bisa dilihat. Tindakan atau keputusan pejabat negara yang menguntungkan peserta pilkada tertentu, dan secara mudah kita bisa melihat ada kebingungan dalam melakukan penegakan hukum. Jadi hasil temuan ini hanya 3 wilayah ya, tapi bagi kami ini adalah satu gambaran yang penting untuk melihat bagaimana nuansa kontestasi Pilkada 2024 yang dijalankan dalam suasana romantisme pemerintahan yang baru. Banyak sekali kemudian pengerahan sumber daya negara yang terjadi, dan penting bagi kita bersama untuk memikirkan problem ini tidak boleh dibiarkan dan terulang lagi di pemilu dan pilkada berikutnya. Kita juga sekali lagi menagih ya apa proses pengawasan dan hasil penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas negara, dalam hal ini pengawas pemilu, berkaitan dengan hasil pengawasan selama masa kampanye, penegakan hukumnya selama masa tenang, dan proses pemungutan dan penghitungan suara. Terima kasih Mas Yosef, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ke teman-teman yang hadir, ini pemantau yang di Zoom mau disampaikan, nggak perlu. Okay. Ya, saya buka sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung ya kepada penyaji data temuan, atau ke Mas Heroy, ke Mas Fadli. Kalau tidak ada, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, berarti kita langsung tutup aja. Terima kasih Ibu Bapak sekalian atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi di kegiatan Perludem, khususnya di konferensi pers dari hasil pemantauan Perludem di 3 provinsi ini. Semoga keadilan pemilu di Pilkada 2024 ini lebih bisa ditegakkan ya, berdasarkan temuan-temuan dari pemantauan masyarakat sipil, termasuk dari Perludem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Siap, salam demokrasi.